Orang yang kaya, orang yang banyak harta itu disegani oleh masyarakat. Orang walaupun orang khusyuk, orang itu tadi ibadahnya rajin, tetapi kalau hartanya sedikit juga masyarakat itu enggan untuk menghormati, enggan untuk istilah itu menyapa dan sebagainya. Itu sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, itu ya istilahnya di situ. Terus oh, itu tentang roh. Intinya roh itu barang yang baru. Jadi diciptakan Allah Subhanahu wa taala, berarti yang qadim hanya Allah Subhanahu wa taala, selain Allah niku baru. Berarti bukan hal yang qadim. Jadi roh itu hal yang baru yang tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gini ya, arwah gentayangan tadi yang saya sampaikan. Arwah gentayangan itu apakah ketika ada orang meninggal kemudian datang ke rumah, gedok-gedok di rumah tetangga dan rumahnya sendiri, mungkin karena punya hal yang belum terselesaikan, apakah ini benar-benar orang yang meninggal itu apa jelmaan dari sesuatu yang lain? Nah, begini ya, jadi karena roh ini sifatnya adalah gaib ya, roh idobi pun juga berbentuk manusia yang sama dengan dirinya ketika di dunia, tetapi dia kan istilahnya itu gaib ya. Nah, yang dimaksud gentayangan di sini itu dia ya, ada yang mukso. Mukso itu secara dilihat dari kacamata Hindu. Kalau di kacamata Jawa itu namanya kalap. Kalap itu istilahnya orang yang begitu stres atau bagaimana sehingga dia hilang, seperti yang dilaksanakan oleh istri dari Prabu Siliwangi. Istri Prabu Siliwangi yang dia itu mukso hilang dari jasad manusia menjadi jasad jin atau setan atau siluman di pantai Laut Selatan ya. Terakhirnya dia punya dua anak, anaknya satu adalah Roro Kidul, yang satu adalah Nyi Lanjar, yang satu menjadi penguasa di pantai selatan, yang satu menjadi pantai utara. Ya gitu ya. Nah ini asal usulnya. Nah ini banyak yang menjadi itu ketika pada saat itu keberhasilan Ajajil di dalam memanipulasi surga dan neraka oleh anak turun Nabi Adam. Nah, jadi dimanipulasi oleh Ajajil. Jadi Ajajil ketika diusir oleh Allah dari surga itu dia tidak terima sehingga dia merekayasa bentuk surga, bentuk neraka, terus kehidupan kekal. Nah, ini sehingga mempengaruhi sampai orang-orang di bawah-bawahnya. Manusia-manusia itu banyak yang senang bahwa kehidupannya yang kepengen langgeng, seperti Raden Ronggo, adinya Bupati Pati. Itu kan karena dia saking stresnya benar dia akan salah, sehingga dia bagaimana lari terus di Gunung Pati Ayam dia menjadi apa itu namanya raja jin yang ada di Pati Ayam. Karena apa? Karena dia istilahnya itu memuncak menjadi kalap atau dalam istilah Hindu adalah mukso. Ya, mukso itu adalah terus roh hilang lah. Berarti siluman tuh awalnya manusia ya? Siluman ya ada yang asli dari pembuatan dari bikinan Allah, juga ada manusia yang ingin menjadi siluman dengan tirakat ya. Ya seperti Mbok Yu itu kan istilahnya kan bersuami dengan siluman, akhirnya dia menggunakan jasanya siluman, akhirnya dia kan ikut yang mati. Ketika mati dia ikut pada suaminya, tetapi itu tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Itu hanya acting itu ya, dalam YouTube konten itu ada acting ya acting istilah wah iso diselamatkan, iso diambil dari alam siluman menjadi alam yang Islam misalnya. Kan tidak bisa itu, tidak bisa, karena bertanggung jawab itu sudah ada kontrak. Nah dia koyo ngono lha engko nek wong sing do nyememek atau pencari pesugihan kan bisa diselamatkan oleh anak-anaknya walaupun tidak menggunakan suatu acting yang semacam itu. Kan gitu ya. Sebenarnya gini, kan di masyarakat awam tuh masih meyakini kalau arwah gentayangan bahkan sampai sekarang pun masih ada ya. Jadi itu memang benar-benar rohnya orang yang meninggal itu. Iya, roh idobi itu. Roh idobinya itu yang sudah keluar dari jasadnya itu akhirnya tidak diterima di alam barza. Karena apa? Karena dia
ya ketika di dunia ini baik itu adalah menggunakan jasanya untuk kekuatan, menggunakan jasanya untuk membunuh orang, menggunakan jasanya untuk menjadi dukun, untuk memperkaya diri dan sebagainya. Ini semuanya ini adalah tidak bisa diterima karena apa? Itu adalah haknya jin, haknya setan, haknya iblis, haknya siluman. Karena sudah ada kontrak itu pada saat itu, perjanjian. Makanya jangan sekali-kali walaupun dibuat miskin, jangan sekali-kali tergiur dengan adanya bujuan dari jin atau setan. Nah, kan gitu mesti. Ya kan orang itu pengennya kan instan ya. Jadi kaya secara instan kan sekarang memang dicari banyak orang ya. Datang ke dukun, kemudian datang ke gunung-gunung yang sana-sana itu kemudian kan akhirnya seneng orang itu ya. Karena diiming-imingi kalau kesini dapat uang banyak. Tapi kan semua itu ada konsekuensinya ya. Ada itu. Ada konsekuensi. Karena sesuai dengan kontrak. Kan gitu ya, sesuai kontrak dia sudah menjadi istilahnya itu kelompoknya, sehingga nanti kalau sudah mati itu haknya dia. Allah sendiri sudah memberi rambu-rambu pada iblis, ya silakan kalau yang mau, kan gitu. Silakan kalau yang mau. Kalau yang enggak. Kalau yang tidak siapa? Bukan yang enggak. Allah tidak apa itu menghalang-halangi gitu. Nah, sekarang siapa yang tidak bisa kamu goda? Yaitu kaulane jenengan sing ikhlas. Lah ini kalau kita tidak ikhlas walaupun semacam apapun itu tetap tidak bisa. Maksud tetap iso digoda karo jin atau setan atau siluman. Tapi kan rata-rata karena hidup kita sudah materialis ya. Terutama yang muda-muda itu mesti kan mendewa-dewakan harta ya. Iya. Pasti ini hampir pasti rata-rata. Iya, kadang-kadang ya memang begini ya. Kita sebagai orang yang membaca Al-Quran, kadang-kadang kita itu malu dengan Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Tetapi ternyata kita itu senang, bukan senang ke akhiratnya, tetapi dunianya. Yang banyak kan begitu ya. Karena apa? Karena orang yang kaya, orang yang banyak harta itu disegani oleh masyarakat. Orang walaupun orang khusyuk, orang itu tadi ibadahnya rajin, tetapi kalau hartanya sedikit juga masyarakat itu enggan untuk menghormati, enggan untuk istilah itu menyapa dan sebagainya. Ini memang semacam itu godaan. Aghyar itu memang sebagai penghambat. Aghyar itu sebagai istilahnya itu hijab. Aghyar itu sebagai penghalang di dalam kita untuk apa? Usul pada Allah. Ya, saya kira kita harus istilahnya jeli, makanya kita jangan hanya syariat dok, tetapi kita tingkatkan ke thariqah, tingkatkan ke hakikat, tingkatkan ke makrifat, gitu. Sehingga kita menanam padi bukan istilahnya itu gabuk, tetapi yang penuh isi dengan dinglo dan sebagainya. Wong sholat ora ono hasile. Kenapa? Karena dadi beluk. Dadi beluk itu maksudnya padi yang tidak ada isinya sama sekali. Ya, sehingga banyak orang yang sholat nanti itu semacam itu. Dalam penghitungan terakhir ternyata dia itu adalah yang ada beluk. Yang ditanam itu dia beluk. Sedangkan kita yang kita inginkan yaitu syariat harus dengan thariqah, thariqah dengan hakikat, hakikat dengan makrifat. Supaya apa? Supaya isinya penuh. Kan gitu ya. Itu intinya arwah gentayangan tuh menurut beliau ada memang. Jadi arwah Ilfi itu bergentayangan di mana-mana karena arwah orang yang maksiat itu masih tergantung antara langit dan bumi, belum kemana-mana. Kemudian seperti ini, yang viral kemarin ini yang baru-baru saja, itu ada, apakah ini memang ada di dalam kitabnya, dalam keterangannya, arwah yang hilang jasad yang hilang yang jasad. Kemarin baru muncul itu kan dulu memang kalau kita lihat di Durratun Naskin ada ketika orang yang menghormati bulan Rajab, kemudian ketika anaknya disuruh dipesan mau dikafai dengan ruqah, mau kenanya tapi dibelikan kafan yang bagus, akhirnya jasad ibunya hilang itu. Apakah itu
sekarang masih ada seperti itu. Yang kemarin terjadi di NTB itu kan ada itu turun setoreko Naksobandi atau apa itu yang mau dikuburkan jasanya hilang, kempes sih. Berarti hilang. Hilang ya. Apakah ini memang ini ada dulu contoh-contoh seperti itu?